Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So Bitcoin Update hari ini agak telat, sedikit lebih sore. Padahal tadi pagi jam 5 ya, sebenarnya saya udah standby sih, pengen bikin videonya. Tapi wah ngantuk berat teman-teman ya. Saya pikir udahlah, besok aja lah sekalian tunggu close candle dan nyapa teman-teman di weekend. Dan teman-teman sekalian, weekend ini menarik sekali. Saya lihat ada beberapa progres yang cukup unik untuk kita bisa follow up. Sebenarnya salah satunya Solana ya. Solana kalau misalkan I don't know guys, saya udah flip bias sih jadi bullish dan targetnya udah nyampe ya. Wah, ini tadi saya belum set target profit lagi. Oke, mungkin nanti after this lah ya. And kita mau bahas sedikit soal Bitcoin ya. Jadi gimana nih progresnya Bitcoin ya? Saya pengen lanjutin dulu untuk analisa kita sebelumnya. Dan kalau kita lihat di time frame daily, once again, saya mau remind ke teman-teman bahwa overall bias di sini kelihatannya memang kita mendapati rejection dari Fibonacci 61,8% ya. Kita tahu bahwa di situ ada tekanan jual yang lumayan agresif. Harganya juga breakdown dari si ascending channel ya, at least selama pergerakan beberapa hari terakhir. Dan detailnya sudah saya jelaskan ya, by the way, di previous Bitcoin update ya. Saya lupa ya, somewhere around here or here, ngebahas tentang bagaimana ini bisa terbentuk gitu ya. Dan kalau lihat time frame daily sih, sebetulnya semalam itu pergerakannya lumayan agresif, sempat naik lumayan ya. Bukan semalam sih, lebih tepatnya tadi pagi ya ini ya. Dan kemudian balik closing di bawah ya. Kalau kalian lihat closing candle-nya ini tetap nggak lebih tinggi daripada body candle sebelumnya. So technically kita still inside ya. Masih di dalam body candle yang sebelumnya. Ya, jadi kita nggak kemana-mana nih ya kalau kita lihat lagi secara closing candle time frame daily. Belum lagi buntutnya panjang di atas. Ini kan berarti ada tekanan jual lagi dong yang masuk dari atas dan bikin harga Bitcoin itu tetap bertahan di bawah. But anyway, kalau kalian ingat, saya sebelumnya sempat share ya bahwa saya ongoing posisi sell short. Jadi memang kemarin banget ya, sekitar malam-malam itu saya sempat inform ke teman-teman yang lain. Ya, mungkin saya ajak teman-teman sedikit touring lah ya di Discord. Jadi kemarin itu udah lama banget ya teman-teman, sekitar seminggu lalu saya ingat banget karena di hari Minggu saya eksekusi posisi tersebut. Dan idenya itu adalah ya kembali lagi ya ke time frame daily yang tadi saya mention ya. Bagaimana di time frame daily kita tahu bahwa di level ini ada level Fibonacci 61,8%. Terus saya coba zoom in lagi dan saya lihat di sini ini adalah time frame hourly-nya. Swing high, swing low, retracement, and then 61.8% we see a strong rejection. Nah, dari sini saya mikir ini kan area krusial ya dari time frame daily maupun time frame hourly-nya. Jadi saya pikir ya boleh lah kita coba untuk decide melakukan sell short. Jadi memang pada saat itu idenya saya share itu sekitar hari Minggu jam 4 sore nih, karena saya inget banget lagi di coffee shop nungguin istri saya ya. Dan setelah kita lihat progresnya, oh ternyata oke nih ya, bisa dimanfaatkan. Sell short executed, follow up-nya lumayan lama ya, dari tanggal 89 itu kurang lebih ya, kayak tanggal 9 deh, sampai akhirnya kita udah maintain dengan protective stop loss ya, dalam keadaan plus. Ini saya belum exit sama sekali. Quick update, let's say on close candle dan bla 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 bla, update on Bitcoin, dan terakhir yang paling terbarunya ya, ini pandangan saya teman-teman ya. Kalau saya beberapa pertimbangan nih untuk decision saya sampaikan masing-masing ya. Kalau saya teman-teman ada yang entry di tengah dan merasa profitnya udah cukup, ada khawatir harga bisa berpotensi rebound dan lain sebagainya, karena memang kita ngelihat ini kan udah mulai konsolidasi. Saya ingat banget di previous update kita ngebahas soal double bottom-nya. Dan terakhir, posisi sebelumnya saya sudah cukup gain ya. Ini kalau buat saya pribadi, kenapa saya decide tadinya untuk hold lebih jauh ya, dan coba untuk tahan lah sampai ke stop loss plus. Tapi kemudian saya berubah pikiran teman-teman. Ada reason di balik perubahan pikiran tersebut. Jadi saya jelaskan sedikit. Posisi sebelumnya saya sudah gain cukup oke di minggu awal. In case profit di sini jadi berkurang karena saya maintain untuk maximize gain saya, maka buat saya tidak masalah. Itu secara psychology. But Bitcoin saya short dari harga cukup oke, atau bahkan bisa dibilang relatif cukup tinggi. Jadi kalau saya exit only after breakout dari resistance, itu juga hal yang saya bisa terima. Oke. Ketiga, as long structure tells me to stay in the game, maka saya akan bertahan dengan posisi tersebut. Dan jika saya salah, bisa nggak kita accept konsekuensinya? Yes, definitely yes ya. But then sekitar setengah 5 sore ya, saya start close half portion di sini. Half portion di sekitar 2,8 R ya, lebih kurangnya. Pada saat itu gainnya sekitar $280 lebih kurangnya, dan pada akhirnya
kalau misalkan ini kan lihat Bitcoin udah mulai create higher low ya pada saat sekitar jam 7.44 kemarin. Lalu saya decide, oke, saya pikir kalau misalkan close di atas Fibo 50 atau dia testing ke Fibo 0,5 aja, saya akan close dulu. Dan setelah ngelihat body candle-nya benar-benar signifikan, oke, saya decide untuk full out dari Bitcoin right before this spike happens. Ya, setelah itu spike terjadi, tapi apakah ini artinya mengubah bias secara keseluruhan? Saya sih lihatnya belum. Ya, sell still in control, dan oleh karena itu, karena posisi Bitcoin kemarin juga ya, ada beberapa eksekusi atau trade yang tadinya kita sempat ambil kayak Bitcoin Cash, finally saya exit full, kemudian LTC juga sama, finally saya exit full, kemudian kita punya Chainlink juga sama, saya personally juga udah exit full, dan sekarang kita lagi ongoing untuk mencoba untuk memanfaatkan ya kayak Solana di sini ya, kita coba lihat pemanfaatannya Solana seperti apa, dan seems okay ya so far karena target pertama tadi udah tercapai dan saya belum set take profit lagi teman-teman. Oke, so kita lanjut dulu analisisnya untuk si Bitcoin sendiri, kira-kira seperti apa nih ya pergerakan berikutnya. Saya sih ngelihatnya gini teman-teman, ini kita menggunakan chart baru ya, by the way ya, tampilan baru. Kalau teman-teman suka, make sure kalian support ya, likes buttonnya guys 500 ya. Dari kemarin kita nunggu 500 likes belum tercapai juga nih, ayo dong teman-teman, jarinya digerakin ya. Nah, kita lanjut dulu untuk posisi Bitcoin. Jadi secara time frame hourly-nya, walaupun kita ngelihat sebelumnya ascending triangle, and then dia breakout, but after breakout, apa sih yang terjadi? Saya ngelihatnya nggak terlalu signifikan banget, karena rejectionnya itu di follow up dengan baik juga, bikin harga Bitcoin turun lagi. Dan balik lagi di daily itu, progresnya jadi seperti ini ya. Nah, secara overall bias, saya ngelihatnya memang masih berpotensi untuk turun lagi. Sebetulnya pribadi, kalau saya nge-hold posisi sell short saya, target saya adalah di bawah sini. Ya, saya nggak tahu, mungkin somewhere in the middle, mungkin bisa aja saya entry long position lagi, short position lagi, but it all depends on development-nya. Mungkin instead of entry di sini, saya bisa aja entry di koin-koin lain gitu ya, yang memiliki probabilitas menarik juga untuk kita melakukan sell short. But for now, detail analisisnya adalah, pertama, saya pribadi sudah exit dari sell short yang terakhir. To be honest ya, karena khawatir ya ada potensi dia major correction. Dan kalau teman-teman ingat, beberapa kali kita selalu mention soal exponential moving average 21, 21, 21, 21, dan terakhir dia sudah mulai cross up. Di sini udah menjadi warning kalau buat saya. Jadi kayak, wah ini udah mulai cross up nih, berarti tren penurunan sudah mulai melemah. Dari pelemahan itu kita bisa mengantisipasi ada potensi mengalami reversal atau memasuki fase koreksi yang lebih jauh. Dari mana? Dari swing yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan swing high nih. Ya, ini swing low. Kalian bisa lihat lah, satu candle, bukan satu candle lah, di time frame 1 jam ini turun terus tanpa ada tahanan sama sekali. Baru kemudian dia stop itu setelah harganya testing di level ini. Ya, jadi kisaran 26.500 more or less-nya menjadi tahanan support sementara, dan setelah itu harganya mantul-mantul ya. Mungkin memasuki weekend juga kita mungkin bisa ngelihat Bitcoin akan cenderung flat lagi atau konsolidasi lagi. Tapi overall-nya yang saya pengen remind, secara struktur ini masih high point kita dan ini masih low point kita. Artinya somewhere in the middle itu adalah struktur internal ya. Jadi struktur internal ini kalau kita lihat, walaupun dia cenderung kelihatan bullish nih, wah ini kayaknya bullish nih ya, higher high, higher low, higher high, higher low, tapi overallnya Anda bisa lihat seller still in control. Jadi somehow kalau misalkan nantinya si harga pada Bitcoin ini kembali turun, bergerak ke range yang lebih rendah, kita tahu memang karena memang posisinya saat ini sellersnya masih dominan. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, so for now you can see we have lower high already ya, dengan rejection terakhir ya, kita tinggal tunggu aja nanti bagaimana kira-kira proses developmentnya. Kalau misalkan si Bitcoinnya di sini break low dari si potential channel atau ya kita bisa bilang kayak bearish flag ini, ya udah teman-teman berarti tahu ya next stopnya bakal kemana, dan itu kisaran $26.000 ya. Kalau kita lihat time frame daily ya $26.000 memang area SNR yang paling keramat juga kalau saya bisa lihat di sini. Oke, so for now
Untuk menambahkan konfirmasi ya atau summarize semuanya teman-teman, ya personally saya masih pegangannya sebenarnya kalau ngelihat dari struktur aja sih saya masih kelihatan cukup bearish ya dengan posisi yang ada, walaupun kita bisa ngelihat market mungkin sekarang ongoing untuk mengalami retracement, mungkin dia bisa lebih tinggi, tapi tetap teman-teman selama 27.300 ini belum dipatahkan atau belum break, berarti kita tahu bahwa somewhere atau anytime ya sellers bisa kembali dan menekan harga Bitcoin untuk turun lebih jauh lagi atau lebih rendah lagi dari posisi saat ini. Kenapa demikian saya katakan seperti itu? Ya simpelnya adalah turunnya agresif, naiknya apakah agresif? Enggak, naiknya slow ya, korektif pelan-pelan, dan udah gitu kena 61,8 reject lagi ya. Nah di sini jadi kayak kita udah tahu nih, wah ini ya ada indikasi lah untuk harga bisa bergerak turun lagi. Oke, so for now that's gonna be the idea for Bitcoin. Happy weekend once again buat teman-teman sekalian. Don't forget to help me with the likes button, 500 likes please guys, please. Kalau kalian suka dengan istilahnya candlestick yang baru ya, tadi yang kita udah tampilan yang baru, mungkin lebih soft jadi matanya nggak terlalu perih ya, saya pikir wah ini bener juga ya. So thanks to my friend juga atau my buddy Bro Acil ya, dia ada salah satu member di advance group juga. So everyone, thank you banget buat waktu kalian ya, udah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya untuk altcoins. Please type di kolom komen what kind of type altcoins yang kalian interested to kita review. Tadi saya lihat ada Loom, sebaiknya kita juga lagi manfaatin Loom. Di sini kita ngelihat ada potensi untuk transaksi jangka pendek. So, God bless buat everyone. I'll see you guys again in the next update. Cheers. Bye-bye guys.